Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manah kang kebak pitakonan Al-Fakir akan membawakan sebuah cerpen dengan judul Surah Roboh. Surah Al-Ikhlas roboh pas hujan deras tengah malam. Atapnya ambrol, tiang kayunya patah, tinggal dinding bata setengah yang masih berdiri. Besoknya warga cuma bisa diam di depan puing-puing surau itu. Udah tua banget sih surau ini, gak keurus, wajar jika runtuh, kata Pak Lurah yang mendapat laporan dari RT setempat. Nanti kita bangun yang baru, yang megah, pakai keramik, kata Pak Lurah. Tapi tidak ada yang bergerak. Dana desa banyak terserap habis untuk pembangunan jalan desa. Warga juga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Akhirnya surau itu dibiarkan jadi reruntuhan. Cuma ditutup terpal agar tidak kehujanan. Warga sholat di rumah masing-masing. Di reruntuhan itu cuma ada satu orang yang masih setia datang sholat 5 waktu di surau itu. Mbah Diman namanya. Umurnya 78 tahun, jalannya bungkuk, bawa sajadah usang. Ia gelar sajadah di atas batu bata yang masih utuh. Ia sholat sendirian. Anak-anak mengejek, "Mbah, sholat di situ tidak sah. Suraunya kan roboh. Tuhannya udah pindah, Mbah." Mbah Diman cuma tersenyum mendengar ejekan anak-anak. Katanya, suraunya boleh roboh, tapi Allah tidak pernah roboh. Ustadz desa juga pernah datang. Yang melihat Mbah Diman masih sholat sendiri di surau roboh, lalu bilang, "Mbak, mending sholat di rumah saja, gak usah capek-capek kesini." Mbah Diman menjawab pelan, "Kalau semua orang menunggu surau megah dulu baru sholat, nanti tidak ada yang ingat kalau tempat ini pernah ada Allahnya." 6 bulan kemudian surau tetap roboh, dibiarkan. Sampai suatu hari anak Mbah Diman pulang dari kota. Ia jadi kontraktor sukses, banyak bawa uang ke desa. Ia royal membagi-bagikan uang itu ke kerabatnya sebagai tanda sukses di perantauan. Ia melihat bapaknya sholat di puing-puing surau, marah. "Pak, malu. Saya bisa bangun surau baru yang megah minggu depan. Kenapa Bapak tidak bilang-bilang?" Mbah Diman cuma menjawab, "Biarlah, Le." Ia lalu mengajak anaknya duduk. "Ayo, Le, duduk sebentar, Bapak mau ngomong."
Ia lalu menunjukkan bata yang retak. Ini batu bata yang Bapak pasang waktu umur 25 tahun. Gotong royong bersama warga sini. Ia menunjukkan tiang yang patah. Tiang ini adalah tiang yang didapat dari kebun kakekmu. Sengaja dipotong di bawah ke sini untuk tiang suro ini. Kalau kamu bangun suro sendiri memang bisa. Pakai uangmu sendiri, tapi nanti suro menjadi punyamu, bukan punya Allah, bukan punya kampung. Anak itu terdiam. Akhirnya anak Mbah Diman tidak jadi membangun suro dengan duitnya. Tapi ia mengajak 20 orang pemuda desa untuk berkumpul untuk bersama-sama membangun suro kembali. Mereka mengangkut batu dari kali yang ada di desa, angkut batu bata satu persatu yang mereka bersihkan dari puing-puing. Mereka cari kayu bekas yang masih bisa dipakai. Alasan Mbah Diman agar jariah dari orang-orang dulu saat pertama membangun suro tidak hilang. Kurang-kurangnya para pemuda membuka donasi baru untuk menambah biaya pembangunan. Akhirnya suro kecil itu terbangun kembali. Gak pakai keramik, cuma plester semen saja. Kata Mbah Diman, biar adem, atapnya seng saja, nggak usah pakai kubah. Yang penting ada pengeras suara untuk adzan. Hari pertama sholat berjamaah dilakukan saat subuh. Jamaah padat mengisi suro. Mbah Diman menjadi muadzin pertama. Suaranya serak parau, tapi semua orang yang hadir tak terusik suara fals adzan itu. Setelah sholat selesai, Ustadz bertanya, "Mbah, kenapa Mbah tidak marah waktu suro ini rubuh?" Mbah Diman menatap suro baru itu. Kalau aku baru tahu bahwa suro yang sebenarnya bukan yang roboh waktu hujan, tapi hati yang roboh waktu nggak ada yang mau sholat di dalamnya. Sejak itu suro kecil ini tidak pernah sepi dari jamaahnya. Anak-anak mengaji di sana, ibu-ibu baca Yasin di sana, dan di dindingnya ada tulisan suro boleh roboh asal hati jangan.